Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya mahasiswi dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, hari ini aku ada di daerah Palangkaraya, tepatnya di daerah Pelambuyan Bawah. Nah, di video kali ini aku bakalan wawancara orang-orang yang kebetulan lagi ada di sekitar sini. Buat kalian semua, tolong jangan di skip ya videonya, karena insya Allah video ini bakalan bermanfaat buat kalian semua. See you. Waalaikumsalam. Ya. Oh iya. Jadi gini, aku lagi mau wawancara. Sebelumnya kenalin, nama aku Aisyah. Aku mahasiswi dari Yayan Palangkaraya. Jadi aku mau wawancara seputar mata kuliah aku, boleh nggak? Boleh. Boleh. Siapa yang mau ditanyain? Iya. Boleh nggak? Iya. Kakak namanya siapa? Syarifah. Syarifah. Ini ada 10 pertanyaan. Nanti kakak langsung jawab aja ya. Satu. Nomor satu. Aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih rukabah. B. Fikih muamalah. Lanjut, nomor 2. Berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Upal mencari dan mengembangkan ilmu. Jawabannya C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia. Lanjut, nomor 3. Kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Dengan pinjam, D. Uang transaksi. B. Akad. Lanjut, nomor 4. Iya. Syarat sah akad apabila terdiri dari beberapa hal di bawah kecuali A. Negara, B. Al-Jahala, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. C. Lanjut, nomor 5. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabatu, B. At-tijarah, C. Al-bani, D. Perdagangan. C. Al-bani. Nomor 6. Berikut jual beli yang dilarang. Ulang ya, nomor 6. Berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu ajar Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan atau isyarat. D. Jual beli dengan ucapan atau isyarat. Nomor 7. Ikhtiar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Ikhtiar syarat, B. Ikhtiar majelis, C. Ikhtiar ajib, D. Ikhtiar ru'yah. D. Ikhtiar majelis. Lanjut, 3 soal lagi. Nomor 8. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor. D. Motor. Nomor 9. Riba dalam hutang piutang seperti si A meminjamkan uang 100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian atau dikembalikan 150.000 disebut dengan riba A. Riba fakir, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasiyah, D. Riba qard. D. Riba qard. Pertanyaan terakhir, nomor 10. Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Al-bani, C. Ijarah, D. Qard. Ariyah. Ya.
Oke, makasih. Oke, jadi nih kakak-kakaknya udah jawab 10 pertanyaan. Nanti aku kasih tahu jawabannya yang benar atau salahnya dalam kamera. Oke, makasih ya kak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Kenalin kak, nama aku Aisyah. Aku mahasiswi dari MTK Raya. Ini aku lagi wawancara. Kakak boleh tahu namanya kak? Iya boleh. Siapa kan namanya? Elda. Elda. Oke. Aku mau wawancara, boleh nggak nanya-nanya? Langsung ya kak. Ini ada 10 pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu ajal buka, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan atau syarat. Apa? D. Nomor 2. Khiar yang ditetapkan oleh syarat bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi tersebut. A. Khiar syarat, B. Khiar majelis, C. Khiar haid, D. Khiar ru'yah. B. Lanjut pertanyaan nomor 3. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. motor. A. Lanjut pertanyaan nomor 4. Riba dalam hukum piutang seperti si A meminjamkan uang 100.000 lalu diisyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian dikembalikan sebesar 150.000 disebut dengan riba. A. Riba fadil, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasiyah, D. Riba fard. C. Pertanyaan nomor 5. Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Arida, B. Albai, C. Ijarah, D. fard. Lanjut pertanyaan nomor 6. Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan mengganti merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. fard, C. Albai, D. Ijarah. B. Lanjut nomor 7. Berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali A. Mudarabah, B. Syirkah, C. Mujara'ah, D. Murabahah. C. Lanjut pertanyaan nomor 8. Berikut kriteria dari akad mudarabah kecuali A. Modal berasal dari salah satu pihak, B. Untungan sesuai kesepakatan atau nisbah bagi hasil, C. Marhumdi harus jelas dan diketahui, D. Bermanfaat dan dapat diperjualbelikan. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir. Berikut yang merupakan kriteria dari bank syariah adalah A. Hubungan dengan nasabah, hubungan kreditur debitur, B. Profit oriental, C. Berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, D. Tidak memiliki DPS. C. Iya di video tadi. Oke, jadi ini kakak udah jam 10 soal. Nanti di belakang kamera bakalan kasih tahu jawaban yang benernya. Sekalian kita sharing juga berbagi ilmu ya kak. Terima kasih udah mau diwawancara. Assalamualaikum. Sekarang aku mau bacain pertanyaan sekaligus jawaban beserta analisis aku tentang pertanyaan yang aku ajuin ke dua narasumber tadi. Nah, pertanyaan ini terdiri dari 15 jenis. Langsung aja aku bacain nomor 1. Aturan-aturan atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan merupakan pengertian dari A. Fikih ibadah, B. Fikih muamalah, C. Fikih munakahat, D. Fikih iqabah. Nah, jawabannya menurut aku adalah B. Fikih muamalah. Karena di dalam fikih muamalah itu terdapat aturan atau hukum yang tentunya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita jadikan sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan manusia dan sosial kemasyarakatan. 2.
Berikut yang bukan merupakan kedudukan harta dalam Al-Quran dan Sunnah adalah A. Perhiasan kehidupan dunia, B. Cobaan bagi manusia, C. Dijadikan indah menurut pandangan manusia, D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Nah, jawabannya menurut aku adalah D. Bekal mencari dan mengembangkan ilmu. Untuk pilihan jawaban A, yaitu perhiasan kehidupan di dunia, terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Untuk pilihan jawaban B, yaitu cobaan bagi manusia, terdapat dalam As-Sunnah yang berbunyi, dari Ka'ab bin Iyad telah berkata, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya bagi setiap umatku adanya fitnah ujiannya, dan fitnah bagi umatku adalah masalah harta. Sedangkan untuk pilihan jawaban C, yaitu dijadikan indah menurut pandangan manusia, terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 14 yang berbunyi, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan jenis emas perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah, tempat kembali yang baik, surga. 3. Kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu merupakan pengertian dari A. Kontrak, B. Akad, C. Iltijam, D. Wanpretasi. Jawaban menurut aku adalah B. Akad. Akad adalah sebuah perjanjian dengan ketentuan dilakukan oleh dua belah pihak. 4. Syarat sah akad apabila terhindar dari beberapa hal di bawah ini kecuali A. Gharar, B. Al-jahalah, C. Saling ridho, D. Kemudaratan. Jawabannya adalah C. Saling ridho, karena di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 29, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka atau sama-sama rela di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang. 5. Yang bukan merupakan nama lain dari jual beli adalah A. At-tabaru, B. At-tijarah, C. Al-ba'i, D. Perdagangan. Jawaban menurut aku adalah A. At-tabaru. At-tabaru adalah berbagai bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Berikut jual beli yang dilarang atau batil atau diperselisihkan dalam Islam kecuali A. Jual beli oleh anak kecil, B. Jual beli waktu azan Jumat, C. Jual beli orang buta, D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan atau isyarat. Jawaban menurut aku adalah D. Jual beli dengan ucapan atau tulisan atau isyarat. Karena untuk melakukan jual beli kita harus melakukan yang namanya akad, di mana akad tersebut dilakukan dengan cara lisan. Dan jika kedua belah pihak tidak berada di tempat yang sama, maka dapat dilakukan dengan tulisan. Nah, di dalam Islam juga terdapat kemudahan bagi orang yang tidak dapat melakukan akad secara ucapan maupun tulisan, yaitu dengan isyarat. 7. Khiyar yang ditetapkan oleh syara bagi setiap pihak yang melakukan transaksi selama para pihak masih berada di tempat transaksi disebut A. Khiyar syarat, B. Khiyar majelis, C. Khiyar aib, D. Khiyar ru'yah. Jawabannya adalah D. Khiyar majelis. Khiyar syarat adalah hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad dengan ketentuan atau syarat tertentu. Sedangkan khiyar aib adalah hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad dikarenakan terdapat cacat. Sedangkan khiyar ru'yah adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli barang atau objek yang belum pernah dilihat saat melakukan akad. 8. Berikut yang termasuk dalam jenis barang ribawi kecuali A. Emas, B. Perak, C. Gandum, D. Motor. Jawaban menurut aku adalah D. Motor. Karena seperti yang aku pernah baca di dalam kitab Al-Manhaju Al-Tulab dikatakan, sesungguhnya riba diharamkan dalam emas, perak, atau nukut dan bahan pangan yang berfaedah sebagai sumber kekuatan, lauk pauk, dan obat-obatan. 9.
Riba dalam hutang piutang seperti si A meminjam uang Rp100.000 lalu disyaratkan mengambil keuntungan ketika pengembalian dikembalikan sebesar Rp150.000 disebut dengan riba. A. Riba fadil, B. Riba jahiliyah, C. Riba nasiyah, D. Riba kard. Jawabannya menurut aku adalah D. Riba kard. Riba kard adalah riba yang dihasilkan dari tambahan pengembalian pokok pinjaman yang disyaratkan kepada peminjam. Riba ini terjadi apabila pemberi utang mengambil kelebihan dari penerima utang. 10. Memilihkan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Albai, C. Ijarah, D. Kard. Jawabannya menurut aku adalah A. Ariyah. 11. Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti merupakan pengertian dari A. Ariyah, B. Kard, C. Albai, D. Ijarah. Jawabannya menurut aku adalah D. Ijarah. 12. Berikut yang termasuk akad kerjasama kecuali A. Mudarabah, B. Syirkah, C. Mujaraah, D. Murabahah. Jawaban menurut aku adalah C. Mujaraah. 13. Berikut kriteria dari akad mudarabah kecuali A. Modal berasal dari salah satu pihak, B. Keuntungan sesuai kesepakatan atau nisbah bagi hasil, C. Kerugian berdasarkan porsi modal, D. Pekerjaan berasal dari salah satu pihak. Jawaban menurut aku adalah C. Kerugian berdasarkan porsi modal. Jadi, akad mudharabah ini dilakukan oleh dua belah pihak dengan salah satu pihak memberikan modal dan satu pihak yang lainnya melakukan pekerjaan, serta keuntungan sesuai kesepakatan atau nisbah bagi hasil. 14. Berikut yang merupakan syarat marhum atau jaminan yaitu A. Milik murtahin, B. Bersatu dengan harta lain, C. Marhum B harus jelas dan diketahui, D. Bermanfaat dan dapat diperjualbelikan. Menurut aku jawabannya adalah D. Bermanfaat dan dapat diperjualbelikan. Hal tersebut terdapat di dalam jurnal dengan tema ekonomi kita yang mengatakan bahwa marhum harus mendatangkan manfaat bagi murtahin dan bukan merupakan barang pinjaman. 15. Berikut yang merupakan kriteria bank syariah adalah A. Hubungan dengan nasabah, hubungan dengan kreditur debitur, B. Profit oriental, C. Berdasarkan prinsip jual beli bagi hasil dan sewa, D. Tidak memiliki DPS. Jawabannya menurut aku adalah C. Berdasarkan prinsip jual beli bagi hasil dan sewa. Jadi bank syariah menggunakan prinsip jual beli bagi hasil dan sewa atau bisa disebut dengan mudharabah. Nah, itu dia tadi 15 jenis pertanyaan beserta jawaban serta analisis dari aku. Jadi di fikih muamalah kita diajarkan yang namanya aturan tentang berkehidupan dalam sosial kemasyarakatan seperti tata cara jual beli, melakukan akad, perjanjian, utang piutang, pegadaian, dan lain sebagainya. Aturan-aturan tersebut kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan agar setiap hal yang kita lakukan dapat sesuai dengan syariat agama Islam dan insya Allah akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai di sini video aku kali ini. Aku mau ngucapin minta maaf buat kalian semua atas kekurangan pengucapan aku serta penyajian video yang kurang baik, tapi aku udah usahain semaksimal mungkin. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.